Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizkila akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Bilingualisme dalam acara TV Orang Pinggiran Trans 7 dan implikasinya dalam pembelajaran teks eksposisi kelas 10 SMA. Saya akan menjelaskan latar belakang masalah penelitian ini terdahulu. Bilingualisme adalah penggunaan dua bahasa oleh penutur. Biasanya bahasa pertamanya adalah bahasa yang sering ia gunakan, yaitu bahasa sehari-hari, misalnya bahasa daerah. Kemudian bahasa keduanya yaitu bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi suatu negara. Sehingga bilingualisme adalah kemampuan penutur dalam menguasai dua bahasa. Acara TV Orang Pinggiran adalah acara menceritakan kisah hidup seseorang di daerah pelosok atau desa, yang mana ketika narasumber diwawancarai oleh tim Trans 7, mereka cenderung menjawab dengan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa daerahnya dan bahasa Indonesia. Mereka tidak menggunakan bahasa Indonesia murni ketika menjawab, sehingga keterkaitan bilingualisme dalam acara TV Orang Pinggiran tersebut adalah narasumbernya menggunakan dua bahasa, sehingga akan menimbulkan bilingualisme. Karena ketika mereka berkomunikasi dengan tim Trans 7, mereka cenderung menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia ketika menjawab. Kemudian pentingnya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk bilingualisme dalam acara TV Orang Pinggiran Trans 7 dan untuk mengembangkan peneliti lain dalam mengkaji penelitian bahasa. Dan dalam dunia pendidikan, penelitian ini dapat untuk mengembangkan bahan ajar dan media pembelajaran di kelas. Kemudian keuntungan penelitian ini jika dilakukan yaitu adalah untuk menambah referensi bagi peneliti lain untuk mengkaji bidang bahasa, khususnya bilingualisme. Kemudian dalam dunia pendidikan, untuk mengembangkan keprofesionalan guru dalam mengembangkan bahan ajar dan media pembelajaran. Kerugian penelitian ini jika tidak dilakukan yaitu tidak akan memotivasi peneliti lain dalam mengkaji bidang bahasa karena keterbatasan referensi. Kemudian dalam dunia pendidikan, jika penelitian ini tidak dilakukan, maka guru akan keterbatasan bahan ajar dan media pembelajaran di kelas. Kemudian penelitian terdahulu adalah dalam jurnal ilmiah Universitas PGRI Palembang oleh Dwi Nur Hayati yang berjudul Bilingualisme dan Diglosia dalam acara Jajah Desa Milangkori Radio Ismoyo Palembang, serta implementasinya di MTS Rodotul Mubarokah Oki dengan menggunakan media internet. Perbedaannya yaitu dalam objek dan implikasi pembelajaran. Objek dalam penelitian ini menggunakan acara TV Orang Pinggiran, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan acara Jajah Desa Milangkori Radio Ismoyo Palembang. Dan implikasinya, penelitian ini diimplementasikan di teks eksposisi kelas 10, sedangkan penelitian terdahulu diimplementasikan di MTS Rodotul Mubarokah Oki dengan media internet. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji bidang bilingualisme. Kemudian rumusan masalah yang pertama dalam penelitian ini adalah bagaimana bilingualisme dalam acara TV Orang Pinggiran Trans 7. Yang kedua, bagaimana implikasi acara TV Orang Pinggiran Trans 7 dalam pembelajaran teks eksposisi. Kemudian tujuan penelitian ini yang pertama adalah mendeskripsikan hasil penggunaan bilingualisme dalam acara TV Orang Pinggiran Trans 7. Dan yang kedua adalah mendeskripsikan implikasi acara TV Orang Pinggiran di Trans 7 dalam pembelajaran teks eksposisi kelas 10 SMA. Manfaat penelitian ini yang pertama, penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembang sosiolinguistik khususnya bilingualisme dengan menggunakan objek analisis acara TV. Yang kedua, hasil penelitian acara TV Orang Pinggiran Trans 7 dapat diimplikasikan di bidang pendidikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian
Dalam bab 2 tinjauan pustaka, peneliti mengambil 2 skripsi dan 3 jurnal sesuai dengan panduan skripsi Universitas Pekalongan. Skripsi pertama diambil di Universitas Sanata Dharma, skripsi kedua diambil dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Kemudian jurnal ilmiahnya diterbitkan oleh yang pertama diterbitkan oleh Diksa, dan yang keempat adalah diterbitkan oleh Jurnal Sosial Humaniora, dan yang kelima adalah diterbitkan di Universitas PGRI Palembang. Kemudian landasan teori dalam penelitian ini yang pertama adalah hakikat bahasa. Dari sekian banyak teori dari yang sudah dipaparkan di bab 2, yaitu dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah sebagai alat digunakannya masyarakat untuk berinteraksi dengan sesama sehingga menghasilkan komunikasi yang hakiki dalam kehidupan masyarakat. Kemudian definisi sosiolinguistik. Dari sekian banyak teori yang dipaparkan di bab 2, dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik adalah penggunaan bahasa yang dilakukan oleh masyarakat luas. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat sangat bervariasi karena secara sosial banyak sekali penggunaan bahasa di dunia ini. Kemudian definisi bilingualisme. Dari sekian banyak teori yang disajikan di bab 2, dapat saya simpulkan bahwa bilingualisme adalah penggunaan 2 bahasa yang dilakukan oleh penutur. Penutur mampu menguasai 2 bahasa, baik dari bahasa ibu atau bahasa pertama, misalnya bahasa daerah, dan bahasa keduanya adalah bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi negara. Kemudian jenis bilingualisme yang pertama adalah bilingual dini dan late bilingual atau bilingual dewasa. Bilingual dini terjadi sejak bayi akibat orang tuanya kawin campur. Misal, ayahnya dari suku Batak dan ibunya dari suku Jawa, sehingga akan menghasilkan anak yang menguasai bahasa Jawa dan bahasa Batak. Kemudian bilingual dewasa, yaitu kemampuan bilingual yang dikuasai sejak pada usia pubertas. Para bilingual belajar bahasa asing atau bahasa lain. Kemudian bilingualisme ditinjau dari kepemilikan bahasa. Yang pertama ada aditif dan subtraktif. Aditif yaitu bilingualisme yang berdampak negatif, misalnya akibat sering menggunakan bahasa kedua maka bahasa pertamanya hilang. Dan yang kedua adalah subtraktif. Subtraktif ini adalah bilingualisme yang berdampak positif, yaitu antara bahasa pertama dan bahasa keduanya sama-sama seimbang dan saling digunakan. Kemudian konsep bilingualisme ditinjau dari dominasi bahasa, yaitu yang pertama ada balance bilingual. Balance bilingual adalah bahasa pertama dan bahasa kedua yang digunakan oleh seorang bilingual ini seimbang. Kemudian bilingual dominan. Bilingual dominan adalah seorang bilingual yang menguasai bahasa pertama saja. Dan yang kedua ada semilingual. Semilingual ini adalah penutur kurang baik menggunakan bahasa pertama namun bahasa keduanya jarang digunakan. Kemudian untuk bab 3, metode penelitian. Dalam penelitian ini yang pertama adalah jenis penelitiannya adalah kualitatif. Tempat dan waktu penelitiannya di rumah dan dilaksanakan pada Desember sampai selesai. Kemudian data dan sumber data dalam penelitian ini yang pertama ada data primer, yaitu data primernya adalah acara TV orang pinggiran dan sumber datanya adalah buku referensi. Kemudian teknik pengumpulan datanya yaitu menyimak dan mencatat dengan menggunakan kartu data, dan teknik analisisnya menggunakan teori Miles-Huberman, yaitu pengumpulan reduksi, menyajikan dengan kartu data, dan menarik kesimpulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.